Subhanallah walhamdulillah. Ini ada sebagian yang belum dapat nasi kotak, kok sebagian semangat, sebagian nggak semangat ini kayaknya. Belum rata pembagiannya ini ya. Lebih kuat lagi. Subhanallah walhamdulillah. Wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang belum umroh dan mau umroh, yang belum haji dan mau haji, angkat tangan. Yang belum umroh, yang belum haji dan mau haji dan umroh, angkat tangan. Oh, nanggung ke Wali Songo, sisan aja diberangkatkan ke Mekah Madinah ya. Berapa orang tadi? Satu desa 2 orang ya, satu desa dua orang ya. Baik, subhanallah, itu kan bacaan kalau kita di antara tawaf Ka'bah. Bacaan kita kalau lagi sa'i dari Sofa ke Marwah. Makanya yang bacanya semangat, dimudahkan hajinya, dimudahkan umrohnya. Kita jadikan kecamatan Sinunukan atau desa Sinunukan menjadi desa dan kecamatan haji dan umroh. Semua warganya dimudahkan hajinya, dimudahkan umrohnya. Amin. Sekali lagi lebih semangat. Kita gemakan supaya arsy-Nya Allah bergoyang. Di 6 atau 7 tahun yang lalu juga kita berdoa. Bagaimana Masjid Syuhada Tsani kita dirikan sebagai masjid agung dan masjid raya. Dan hari ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengabulkannya. Dan masjid kita menjadi salah satu masjid terbesar di Kecamatan Sinunukan. Takbir. Maka hari ini doa yang sama. Oktober lalu saya baru umroh bersama keluarga besar Bapak Haji Johan dan keluarga. Di Oktober saya sebulan di Mekah dan Madinah. Maka dengan semangat yang sama kami berdoa di sana agar kiranya semua masyarakat Sinunukan dan kampung kita ini, kecamatan kita ini, insya Allah menjadi kecamatan dan kampung haji dan umroh. Semua warganya, anak cucunya dimudahkan haji dan umrohnya. Lebih semangat lagi. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil. Lebih kuat lagi. Walhamdulillah. Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. Semua tangannya naik ke atas. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Cium tangannya masing-masing.
sampai insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Ada genteng di bawah kolong Ibu Ketua BKMT. Wah. Ustadznya ganteng lagi mau ngomong. Wah. Ada sampan di pinggir sawah Pak Camat. Ustadznya tampan lagi mau ceramah. Wah. Buah duren, buah kelengkeng, Pak Kades. Ustadznya keren bukan kaleng-kaleng. Wah. Ini untuk emak-emak dikasih pantun juga ini ya. Petik salak di pinggir sawah. Sawahnya ada di samping telaga. Inilah emak-emak BKMT yang solehah. Insya Allah menjadi bidadari surga. Wah. Baik Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarukan ya. Sebelum kita memulai, saya khusus mau berdoa kepada guru dan kiai saya ya. Pak D. Kiai Haji Murjiman. Penggerak ya, penggerak dakwah, pemimpin tanpa tahta, ya kan? Sing sugih tanpa bendo. Itulah Pak Kiai Haji Murjiman. Memang bukan camatnya, bukan kadesnya, bukan bupatinya. Tapi subhanallah bagaimana manusia tanpa jabatan tapi dapat memberikan pengaruh di dalam kehidupan. Memang Pak Haji Murjiman bukan orang yang terkaya lah di Sinunukan. Tapi semua mobil dia naiki Pak Camat. Ya, nggak punya mobil tapi kemana-mana naik mobil dan disupirin. Nggak perlu bayar pajak, ya, nggak perlu beli ke showroom. Cuman mau kemana-mana difasilitasin. Ya, nggak perlu kuliah. Cuman semua didikannya menjadi spesialis dokter. Dan termasuk pemotivasi sarjana-sarjana anak-anak yang ada di kampung ini. Demikian juga di sana ada kades, di sini ada camat, di sini ada khalifah Harun Ar-Rasyid. Ini kampung radikal ini. Ketua panitianya khalifah mana sebelah sana. Khalifah Harun Ar-Rasyid ya. Dinasti opo ya Basiyah ya. Ini bagian dari kader beliau. Ada Cak Nun. Tumben hari ini kok nggak tampil Cak Nun, kalah sama emak-emak. Mana Cak Nun kita di ujung sana, kalah sama emak-emak lah, tergeser lah, ya kan, tergeser. Biasanya beliau yang mimpin salawatan, Bu Ketua BKMT ya. Jadi khususan kita berdoa buat almarhum Bapak Kiai Haji Murjiman. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa akrim nuzulahu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'alil jannata maswahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah fala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, keajaiban hidup yang diperjalankan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup yang indah itu adalah hidup yang hidup yang menjadi objek bukan menjadi subjek.
Sebagaimana hakikatnya kita, Ibu Ketua BKMT, kita adalah objek. Al-Khaliq, Allah adalah subjek yang menciptakan. Dan kita adalah yang diciptakan. Maka kembalilah kepada fitrah hidup yang dihidupkan, dibesarkan, dicerdaskan, disukseskan, diwibawakan, dikuasakan. Itulah hakikat dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Asra, diperjalankan. Loh, ini ketua BKMT mana ini? BKMT Deli Tua. Ya, ini udah jadi ketua BKMT Deli Tua, sering ke Medan ya. Nah, ibunda kami Bu Haja ya. Jadi hakikat Isra Mi'raj itu apa? Subhanalladzi asra. Karena Nabi diperjalankan, maka semua kebutuhan Nabi Muhammad disediakan oleh yang maha memperjalankan. Sekali lagi. Karena memang Nabi Muhammad diperjalankan, maka semua fasilitasnya difasilitasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibrilnya difasilitasi, buruknya difasilitasi, perjalanannya dari Makkah ke Palestina, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menembus batas langit difasilitasi, disambut sama para nabi-nabi di setiap langitnya, difasilitasi. Pak Kades, lebih enak beli mobil atau dibelikan? Hah? Enak beli sendiri atau dibelikan? Pak Camat, mobilnya kekecilan. Ustadz, mobil saya kekecilan. Nyangkut nggak bisa lewat makanya telat. Nah, ini kan kode. Minta dibelikan mobil dinas yang lebih besar. Ya, nanti kalau minta sama Pak Haji Johan dikasih truk sekalian besar. Gampang itu lewatnya ya. Tinggi masalahnya ya. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sederhananya hidup, keajaiban diperjalankan. Cuman kadang Bapak Ibu nggak mau diperjalankan sama Allah, merasa mau jalan sendiri. Dan seolah-olah sinunukan jadi seperti ini adalah perjuangan Bapak Ibu sekalian. Tidak merasa bahwa perjalanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang diperjalankan. Semua yang datang kemari, ada namanya Puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera, itu termasuk saya. Tapi yang repotnya itu, Pak Camat ada Puja Kusuma, putra Jawa keluyuran Sumatera. Wah, gak balik-balik, bikin kebak wae nang Sumatera Utara. Bok kunduri kono, balik toh. Pak Johan Puja Kusuma dari Tebing, ya kan? Ah, istri beliau Bu Haja, ini keluyuran ini, ya. Jadi bikin kebak warga Mandailing Natal gitu ya. Jadi ada yang keluyuran, ada yang kelahiran. Yang keluyuran ini yang sedang diperjalankan. Nama programnya transmigrasi. Pada tahun 1970-an dimulai melalui program Bapak Soeharto. Ada yang diperjalankan kemudian pulang tidak sanggup. Dikasih satu keluarga 2 hektar pada masa itu. Sudah diperjalankan. Tanahnya sudah disiapkan. Gratis 2 hektar. Coba saiki, tukuno, beli sana, tanah 2 hektar. Jadi berapa duit sekarang? Dulu sudah diperjalankan, tapi tidak merasa bersyukur. Mandailing Natal, lebih bersyukur, lebih berbenah. Banyak orang yang 1970-an yang lalu melihat si nunukan ini, ya, seperti jin buang cucu. Oh, bukan buang anak lagi, buang cucu. Kalau anak masih ada kehidupan, ya. Ini cucunya jin, ya. Perjalanan ke Sinunukan pada masa itu tidak tergambarkan, disampaikan oleh almarhum sama saya, ya. Kalau Pak Haji Apnan, buangan dari mana itu? Nah, cuman bagian kota, ya, daerah dekat. Pak, ini Pak Haji Pulungan nggak kelihatan, ya. Jadi izin Pak Camat, saya dari tahun 2015-2016, ya, hadir kemari. Dibawa oleh anaknya Pak Haji Johan, sekarang sudah jadi dokter spesialis. Kemarin saya juga mampir di Padang Sidempuan. Beliau masih kuliah S1. Tinggalnya kalau di Medan itu namanya Arab Saudi, daerah Arab Saudi, arah bagian Setiabudi, ya. Tepatnya di Taman Tasbih. Ketemu saya, Ustadz mau ceramah di kampung saya. Cuman nggak ngasih tahu jam Pak Camat, berapa jam perjalanan.
Perasaan saya kok nggak sampai-sampai saya ini jadi nggak ini ceramahnya. Waduh, ya tambah lagi balap, kita berangkatnya pada maghrib. Jam 7 harus sampai di Sinunukan. Ya alhamdulillah terbang-terbang saya itu di dalam itu ya. Ya rupanya memang jamnya itu terlalu mepet. Makanya sekarang sudah mulai agak keren lah ya kan. Pakai pesawat terbang. Wah dari Sibolga. Fasilitas sudah lumayan lah ya. Cuman jam 3 juga sampai di tempat. Alhamdulillah ya. Jadi wasilahnya kemari ya sama di masjid ini. Dan ini mengulang ya kurang lebih berarti 7 tahun yang silam dan bertemu dengan Pak Haji Murjiman, orang-orang tua angkat saya banyak sekali di sini. Benar sekali yang disebut oleh Pak Kades, saya menjadi warga Sinunukan dan kita membangun citanya di Sinunukan. Saya kemarin masih naik sepeda motor itu ke Sinunukan tuh, masih punya sepeda motor, ya. Belum kayak sekarang lah, ya kan. Dulu kan jubahnya agak pendek segini, jubah luar. Sekarang jubahnya agak panjang, ya, nyeret lagi. Ini bajunya baju Maroko ini, ya. Ini kalau buka tangan pendek ini. Kayak bajunya Nabi Yusuf yang ngelewatin ibu-ibu Mesir sampai potong. Saya nggak buka bajunya, takut nanti ibu-ibu motong-motong seneknya itu, motong-motong seneknya itu ya. Ya, jadi kita sama-sama hari ini melihat bagaimana perjalanan yang diperjalankan, ya, bagaimana punya mobil yang dimudahkan, bagaimana umroh yang diumrohkan. Bagaimana haji yang dihajikan, bagaimana kemuliaan yang dimuliakan. Tadi saya baru tunjukkan sama Pak Camat, kita punya program setiap Ahad, setiap Minggu, jam 10 sampai jam 12, ini sekarang sedang berlangsung, Akademi Dai Cilik 2023, live langsung di TVRI Sumatera Utara, ada live streamingnya. Nanti saya kirim sama Bapak Ibu sekalian, jadi bisa nonton. Ada sebagian anak-anak Mandailing Natal juga ikut. 2 pekan yang lalu ya dibuka langsung oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi. Semangat kita bagaimana regenerasi ulama dan dai sejak usia dini. Kalau misalnya nanti khusus dari Kecamatan Sinunukan ada anak terbaiknya maksimal umur 12 tahun ingin dititip ikut, nanti bisa saya masukkan walaupun sudah tutup pendaftaran, nggak apa-apa lah, namanya orang dalam. Ya orang dalam, biar ada anak Sinunukan yang nampil. Kemarin ada anak nampil Bu Ketua dari Paluta, Padang Lawas Utara, ya namanya Kampung Arab. Ya, seorang ustadz yang membangun pesantren di kampung dan bagaimana memberi motivasi kepada anak-anak kampungnya, tampil langsung di TVRI di hadapan Bapak Gubernur Sumatera Utara. Ini perjalanan yang diperjalankan. Saya bukan pegawai TVRI. Saya bukan pegawai aparatur negara seperti Pak Camat. Saya cuma sebagai pegawainya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kalau Allah memperkenankan, saya diperjalankan di RRI, setiap hari saya nampil di radio. Saya diperjalankan Allah ke TVRI, setiap pekan saya di TVRI. Sekarang saya diperjalankan dekat dengan Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Utara misalnya. Bukan kita yang hebat, tapi kita sedang diperjalankan. Mudah bagi Allah memperjalankan Bapak Jokowi sebagai seorang presiden. Ya, esok siapa lagi yang diperjalankan menjadi presiden setelah Bapak Jokowi? Itu mudah bagi Allah, asal kita berpikir mau diperjalankan, jangan jalan sendiri. Kalaulah ketua BKMT Mandailing Natal yang harus memperjalankan ibu-ibu sampai 7 bis nonton Abdul Somad. Ya, kalaulah Pak Camat diminta tadi memperjalankan 2 orang 1 desa kali 14 28. Kalau Pak Camat mikir Pak Camat yang memperjalankan jadi beban buat Pak Camat, APBD mana yang mau diambil? Ya lumayan itu ya. 8 kali 4 juta duit juga itu ya kan, 100 juta sekian. Kalau mikirnya duit cuman kalau mikirnya duitnya dari Allah yang memperjalankan Allah. Jangankan 100 juta. Ini berapa biayanya ini kemarin Pak Haji? 5 miliar. Jadi takbir. Takbir. Karena kita berpikir membangun rumahnya Allah, bukan bangun rumahku. Yang paling bertanggung jawab dalam segala hal hingga ini jadi dengan kebesarannya, jadi dengan kemegahannya.
adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru 5 miliar. Ya. Ini yang pertama. Bagaimana hidup yang diperjalankan. Bapak Edi Rahmayadi. Kecil itu duduk di tangga Masjid Agung Sumatera Utara. Terus bilang begini. Ini Masjid Agung namanya. Tapi tidak seagung namanya. Tidak lebih cantik dari Masjid Raya Al-Maksun Medan. Anak SD dalam batin mengatakan. Kalau besok aku jadi pemimpin Sumatera Utara. Ku rubah masjid ini sesuai dengan namanya. Mintanya nggak nanggung. Jadi gubernur masih di tangga masjid. Pas kayak yang dua itu. Nah itu yang dua orang itu. Nah itu nggak tahu doa apa mereka itu. Kalau besok aku jadi ustadz kayak di depan sana. Oh itu mengancam profesi saya. Mereka besar saya nggak diundang lagi. Udah ada ustadz lokal biayanya lebih murah. Ya. Jadi bagaimana seorang gubernur yang hari ini datang itu sedang diperjalankan saat dia kecil. Saat dia kecil minta diperjalankan jadi pemimpin Sumatera Utara. Apa tujuannya? Mengagungkan Allah dengan membangun masjid yang agung atas namanya. Bukan untuk dirinya sekali lagi. Jadi supaya mau diperjalankan Allah urusannya bukan urusan kita. Tapi dalam setiap perjalanan itu untuk menunjukkan kehebatan dan keajaiban Allah. Rasul diperjalankan Isra Mi'raj diawali dengan Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Bukan Nabi Muhammad yang hebat. Bahkan nama Nabi Muhammad pun tidak disebutkan di ayat 1 surah Al-Isra itu. Benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak? Bi abdihi, bukan bi Muhammadin. Bukan disebutkan bi Muhammadin dengan seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperjalankan. Bahkan Allah sebut Nabi Muhammad bi abdihi. Hanya sebagai seorang hamba yang diperjalankan. Sekelas Nabi Muhammad, orang termulia di muka bumi. Laulaka ya Muhammad wa ma khalaqtul baraya, kata Allah. Kalau tidak karena nur cahaya Muhammad, maka semesta alam raya, surga dan neraka tidak diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan asal muasal semua penciptaan berasal dari cahaya baginda Nabi Muhammad. Itu saja disebut Allah dengan bi'abdihi. Bahasa kita budaknya. Bahasa agama hambanya. Maka hari ini sedang diperjalankan. Pak Camat, Pak Kades jadi camat. Sampai tadi Pak Camat bilang alhamdulillah atas amanah ya anak asal Sinunukan. Sudah agak lain lah saya masuk ke dalam. Sudah ada hot mic-nya. Tepuk tangan buat Pak Camat dan Pak Kades ya kan. Udah agak mulus ini. Dulu belum mulus ini ya. Agak sakit perut kemarin. Udah di jalan sana sakit perut. Masuk ke dalam lebih sakit perut lagi ya. Subhanallah ya. Jadi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai prolog awal. Pertama kita membangun kesadaran. Siapa yang hadir di tempat ini. Termasuk saya. Kita sedang diperjalankan Allah dalam kehidupan ini. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu waktu ke waktu yang lain. Allah lah yang memperjalankan. Terus bagaimana kita meraih keajaiban itu. Supaya setiap perjalanan itu berbuah keajaiban dan kemuliaan. Nabi Muhammad diciptakan. Nabi Muhammad dilahirkan dari mana? Satu tanaman masyarakat Badui. Yang lebih Badui dibanding Sinunukan. Ada Persia, ada Romawi. Mereka bilang, kenapa Nabi tidak terlahir di antara dua negeri besar itu? Kenapa lahirnya dari satu desa Badui? Tidak ada sawitnya. Tidak ada tanamannya. Ya, pada masa saat Nabi dilahirkan. Tidak ada hujannya. Silakan kita ke Mekah Madinah. Ini Mekah katanya sudah ada bukit yang sudah mulai menghijau. Itu saja tanda-tanda kiamat. Padahal sudah 1444 tahun baru mulai hijau. Ini dari dulu ya. Kalau di Arab sana orang kaya adalah yang rumahnya berumput Pak Camat. Kalau di sini rumah orang miskin lah yang berumput. Karena nggak perlu dicabutin, rumputnya naik lebih tinggi dari rumahnya. Ya, Juni kemarin saya go to Turki. Bismillah dengan perjalanan yang kita doakan bersama lah.
Go internasional. Saya tak tanggung. Saya doakan kemarin Dokter Catur karena bawa saya kemari. Saya bilang apa? Dimudahkan membangun rumah sakit internasional di Sinunukan atau di Mandailing Natal. Sekarang sudah mulai bangun, alhamdulillah. Ya, kemarin saya mampir tempat Dokter Epta, klinik Sinar Mentari. Dokter Catur di Padang Sidempuan di rumah sakit Meta Medica. Ya, subhanallah. Paling sedikit pasiennya 100 orang, paling sedikit. Tapi rata-rata 200 orang. Lihat urutan nama, urutan nomor 5 namanya Dokter Catur. Urutan nomor 5, anak bawang, anak baru tamat. Tapi pasiennya paling banyak. Anak mana itu? Anak mana itu? Lahir di mana itu? Lahir di mana itu? Mana anak dokter di Medan, Ustadz bolak-balik setiap pekan. Malam tadi dia berangkat ke Medan, malam nanti balik lagi ke Padang Sidempuan. Kenapa? Nggak cocok katanya sekolahnya Ustadz di Padang Sidempuan. Gimana nggak cocok? Dokter aja di Sinunukan, jadi dokter spesialis saya bilang. SD-nya di Sinunukan. Tepuk tangan buat Sinunukan dulu. Oh. Yang kita sebut sebagai Jerman. Gitu Pak Camat. Pak Camat ini camatnya Jerman. Jaringan masyarakat Sinunukan. Oh ya. Makanya yang lahir orang-orang canggih-canggih gitu ya. Kita tinggal di Madinah. Bayangin itu. Tinggalnya di Madinah, dekat sama Mekah. Masa orang Madinah nggak umroh, nggak haji? Itu salah nama, ganti namanya Mandailing Natal itu. Udah jelas namanya Madinah kan Bu ya. Artinya Madinah dengan Mekah dekat, cuma 6 jam perjalanan darat. Itu apa tujuan besarnya? Memang Madinah ini adalah tanah bertua para ulama. Pesantren tertua. Ya, Mustafawiyah. Di mana ulama-ulama pada abad 18, tidak lagi abad 20, tidak lagi abad 21, abad 18, ulama Mandailing Natal itu biasa sekolah SD-nya, SMP-nya di Mekah dan di Madinah. Biasa saja. Kok sekarang pada takut untuk go internasional? Belum berdiri Indonesia ini, orang Mandailing Natal sudah sampai go internasional, menjadi ulama internasional. Syekh Abdul Rauf Ajroi Al-Mandailingi. Betul. Qori internasional Indonesia pertama. Bukan lagi Sumatera Utara. Ajroi Abdul Rauf. Min hufadzil Quran. Kalau tadi hafal ayat-ayat pendek. Nah, tahun depan udah ayat-ayat panjang lah. Ya, yang menghafal ayat-ayat panjang disilakan ke depan gitu. Jangan ayat-ayat pendek terus ya kan, makanya dikasih warna ungu lah, namanya pendek ya kan. Coba dikasih ayat-ayat panjang, merah yang keluar dari Pak Camat. Wah, ya kan. Cuman karena pendek dikasih sedikit dulu. Nanti kalau udah pendek dikasih banyak duitnya, nggak termotivasi, nggak termotivasi ya. Silakan para asatidz, ya silakan. Fadhal Ustaz Al-Afu. Sampai mana tadi ceramahnya? Bu, sampai mana tadi? Oh, kupikir ibu ingat yang merahnya. Berarti termasuk ibu nggak mata duitan lah. Aku ngetes saja. Jadi besok Pak kasih uang belanja yang ungu aja ibu nih. Nggak suka kayaknya orang yang merah. Sukanya yang ungu ya. Baik, masuk kita ya. Jadi, bagaimana cara mendapatkan keajaiban yang diperjalankan? Sebagaimana ulama-ulama terdahulu. Ini Bapak Gubernur sedang membuat buku ensiklopedia ulama Sumatera Utara. Sudah 74 ulama yang terhimpun. Ya, dari Medan sampai ujung Mandailing Natal dan Sibolga. Ulama-ulama besar. Ulama-ulama alumni. Ya, langsung dari Mekah, Madinah, Al-Azhar, Kairo. Itu di tahun abad 18, abad 19. Bukan lagi abad 20. Ya, termasuk Mandailing Natal, Sibolga itu ulamanya paling banyak. Wafi masyhur itu ada seorang ulama, Allahumma sholli Muhammad, saya lupa namanya. Kemarin diceritakan sama Pak Gubernur. Ini salam dari Pak Gubernur. Kemarin saya juga sebelum berangkat takziah di rumahnya Bapak Ahmad Fadli. Dr. Ahmad Fadli itu kepala Kadis pendapatan Sumatera Utara. Ibunya meninggal dunia di umur 80 tahun. Dan saya baru tahu beliau waktu SD umur berapa tahun berarti? 6 SD, umur 12, 11. Ayahnya yang dulu
meninggal dunia, Pak Dalimunte naik helikopter, ya angkatan udara. Jadi ibu ini at least sejak tahun 86 single parent, janda mengurusin anak-anaknya. Anak-anaknya sebagian abangnya Bang Ahmad Fadli jadi perwira, ya, jadi kolonel dan terus mungkin beranjak karirnya, dan ini Bang Fadli juga menjadi kadis. Padahal dari tahun 86 mendidik dan membesarkan anaknya sendiri tanpa seorang suami. Tapi kok ya bisa diperjalankan, punya anak-anak yang hebat. Ada kemarin UAS, Ustadz Abdul Somad senior saya di pesantren Darul Arafah. Beliau angkatan ke-5, saya angkatan ke-10. Pulang dari sini ke Tanjung Balai kan, kemudian acara besar di GOR, ya, Jalan William Iskandar, Jalan Pancing, bersama 16.000 jemaah bersama Bapak Gubernur Sumatera Utara. Kemudian malamnya bersama 1.000 ulama dan ustadz seprovinsi Sumatera Utara, bedah buku beliau 37 masalah populer. Ini kan manusia yang sedang diperjalankan. Ya, seorang anak kecil yang miskin diambil menjadi anak angkat oleh Buya Hashim Ente pada tahun 80-an itu. Beliau adalah kepala DLAJR Sumatera Utara, yang anaknya namanya Laila Hashim, penyanyi Melayu terkenal. Itu ngangkat Ustadz Abdul Somad jadi anak angkatnya di kelas 3 SD. Ustadz Abdul Somad diperjalankan hajinya di kelas 1 SMP sama Buya Hashim Ente. Dibangunkan pesantren di tebing tinggi namanya Pesantren Al-Hashimiyah, dan saya adalah santri perdana SMP di sana, dan SMA-nya saya di Darul Arafah. Itu perjalanan. Berangkat ke Al-Azhar Kairo, berangkat ke Maroko, pulang ke Sumatera Utara. Pada saat pulang di awal-awalnya, ya, di awal-awal tahun 2000-an, nggak ada yang kenal Ustadz Abdul Somad. Ceramah dari kampung ke kampung, musolah ke musolah, nggak ada yang kenal. Diangkat sama abangnya, abang angkat dari Al-Azhar Kairo, Ustadz Umar, sebagai pimpinan Masjid Agung An-Nur Riau. Yuk di sini dibantu PNS-nya. Tahun 2007 Ustadz Abdul Somad menjadi pemandu acara di TVRI Riau. Itu pertama sekali menggantikan Ustadz Umar ceramah tahun 2007. 2016 mulai naik namanya, sedang diperjalankan. 2017, 2018 sampai hari ini. Itu anak desa Sesilau yang mempunyai wasilah kebaikan dan tabarukan dari atoknya adalah Tuan Guru Silau. Sesilau. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini alhamdulillah Sinunukan telah banyak yang diperjalankan. Dan saya termasuk orang yang mendapatkan keberkahan diperjalankan, mengawali karir dakwah ya di kota Sinunukan 2016. Sudah mulai TVRI, sudah mulai RRI. Cuman saat kita berdoa bersama di tempat ini yang 1978, 1970-an masih lagi hutan Pak Camat. Tidak ada yang membayangkan Sinunukan menjadi bagian dari pemberi suplai pajak terbesar untuk Madinah adalah Kecamatan Sinu. Tepuk tangan buat Kecamatan Sinunukan lagi ya. Alhamdulillah lah, tadi malam tidurnya udah agak nyenyak. Kalau dulu redup lampu tuh, listriknya agak lemah. Oh, sekarang sudah lumayan, udah cocok lah ya. Anggaran paling banyak diberi, masa pembangunannya lambat. Ya kita yang paling layak mendapatkan pembangunan yang paling baik karena kita paling banyak sedekah untuk Kabupaten Sinunukan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang pertama menjadi inspirasi kita. Pernah Syekh Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh jemaah umat Islam pada masanya. Jadi begini, Pak Camat, Pak Kades, Ibu Ketua BKMT, dari zaman kenabian itu, orang kalau ketemu sama Nabi, itu selesai urusannya. Apapun urusannya. Urusan dunia, urusan akhirat, urusan dosa datang, selesai masalahnya. Jadi mengalahkan penggadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ngaji gini, harusnya menyelesaikan semua masalah. Sementara kita lupalah naik atau tidaknya harga BBM. Lagi ngaji gini lupa. Ya, pulang ngaji ingat lagi. Kayaknya sering-sering undang saya. Dia suka lupa yang gitu-gitu ya. Sementara kita dilupakan. Jadi Nabi
misal datang orang mau masuk Islam. Dan bagaimana cara Nabi merubah pola pikir seseorang. Bilang sama sahabat, saya mau masuk Islam, tapi tetap ingin berbuat zina. Gimana itu coba? Itu sahabat itu marah, udah mau narik pedang, mau gorok ini orang. Ini ngejek Nabi ini. Cuma yang namanya Nabi Muhammad menyelesaikan semua masalah. Panggil kata Nabi sini. Apa? Mau masuk Islam Nabi, tapi tetap ingin berzina. Kata Nabi, bagaimana kalau ibumu dizinahi? Ku bunuh Nabi yang zinahi. Istrimu, adik perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, anak perempuanmu dizinain orang. Bagaimana kata Nabi? Ku bunuh yang menzinahinya. Nabi tinggal balik. Terus ente mau zina, kalau enggak dia ibu seseorang, istri seseorang, saudara seseorang, anak perempuan seseorang, dengan siapa kau berzina? Apa kata dia? Aku benci zina Nabi. Selesai, dia enggak berzina lagi. Itu cara Nabi. Maka dikisahkan sama. Imam Hasan Al-Basri datang, satu jemaah bilang apa? Ya Imam, kampung kami berbulan-bulan tidak hujan, kering kerontang. Apa solusinya wahai Imam? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Fa'aksirul istighfar. Banyak-banyaklah kalian beristighfar. Jadi ketika kampungnya kering, hujan tidak turun, ya, termasuk juga kantong yang kering. Iya kan? Kalau tanahnya yang kering, kalau duitnya tetap berair, itu kayaknya nggak ada masalah itu ya. Jadi katakan apa? Istighfar. Datang jemaah yang kedua. Ini yang selesai, merasa selesai masalahnya. Ya, dia meyakini bahwa dengan istighfar pasti akan turun hujan. Itu yang penting ini Pak. Dan bagaimana istighfar itu menjadi kunci sukses yang diperjalankan. Yang pertama ya, beristighfar. Yang kedua masalahnya, wahai Imam, bangkrut daganganku, bangkrut bisnisku. Apa yang harus kami lakukan wahai Imam? Jawabannya masih sama. Beristighfar. Dua masalah, satu obatnya. Kalau gini udah bisa buka praktek dokter kita ya kan. Enak lah ya kan. Kalau obatnya cuma istighfar Pak Haji Johan, istighfar. 1000 pun jemaah sehari nggak apa-apa kalau cuma nurut istighfar. Yang repot kan meriksa lagi, diagnosa jadi lama. Yang ketiga datang, pasangan suami istri ngapain? Bertahun-tahun menikah, nggak punya momongan, nggak punya anak. Apa yang kami perbuat wahai Imam? Beristighfarlah. 3 kali sudah masalahnya, solusinya istighfar. Masuk yang keempat. Wahai Imam, kebun kami tinggal panen. Tapi ternyata gagal panen. Apa solusinya wahai Imam? Beristighfarlah. Kalau yang datang kemudian pulang, 4 orang nggak bingung. Yang bingung yang di samping Imam Hasan Al-Basri. Siapa? Muridnya lah. Loh, ini masalahnya beda-beda wahai Syekh. Ada 1 masalah kekeringan. Ada 2 masalah kebangkrutan. Ada masalah keturunan. Ada masalah gagal panen perkebunan. Ini kan beda masalahnya. Tapi kenapa jawabannya istighfar? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Ini bukan jawabanku. Ini jawaban Allah di dalam surah Nuh. Surah ke-71 di ayat 10 sampai dengan 12. Cari berkahnya, sama-sama kita membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa
عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Shadaqallahul Adzim. Nanti dibaca ayatnya ya 10 sampai 12. Fakultu, berkatalah aku, kata Nabi Nuh alaihissalam. Ini kisah motivasi dan inspirasi dari Nabi Nuh alaihissalam yang mempunyai mukjizat menyelamatkan umat yang beriman dari banjir bandang dan tsunami selama 6 bulan lamanya. Sekali lagi, selama 6 bulan bumi terkubur dengan air, sampai gunung Himalaya tertinggi pun itu semua penuh dengan air. 2023 katanya Pak Camat, Pak Kades, akan terjadi resesi ekonomi dunia. 3 tahun corona, habis ekonomi dunia. Baru 3 tahun ya resesi ekonomi karena corona. Saya pun kena resesi dakwah saya. Nggak diundang saya sama Pak Haji Juan sama Pak Haji Afnan. 3 tahun saya nggak diundang. Gara-gara corona. Gara-gara corona ini ya. Nggak ketemu kita 3 tahun. Nggak sempat saya silaturahmi kemari. Ya, ini udah agak lumayan lah. Alhamdulillah. Siapa yang bangga go internasional keliling dunia, ke Eropa, ke Singapura. Coba kemarin waktu corona. Nggak berani ketahuan sama Kades. Ya kan? Takut yang ketahuan ke luar negeri, keluar kota, diapain namanya? Diisolasi. Dulu bangga jadi pramugari, bangga jadi pramugara, dipecat Bapak Ibu. Garuda aja bangkrut, Garuda jual pesawat. Bisnis pesawat terbang saja bangkrut. Bisnis Depstore, Matahari, Ramayana bangkrut. Perusahaan-perusahaan besar bangkrut. Itu mereka yang merasa sukses dengan dirinya. Allah mau bilang, saya yang mensukseskan, saya yang memperjalankan. Dibikin Allah satu virus saja dan Allah mengaminkannya, selesai. Ini bukan lagi virus, Nabi Nuh itu banjir. Ya, kalaulah kebanjiran kampung kita ini sampai setinggi masjid ini, jadi apalah kita Pak? Syukur belum. Kita di Medan namanya Gunung Sinabung. Dari 2010 dia bergejolak. Yang gempa malah Cianjur dan Sukabumi. Itu saya bilang sama Pak Gubernur waktu kita kirim doa dan menyumbang 10 miliar kalau tidak salah. Atas nama Sumatera Utara disumbangkan untuk Cianjur dan Sukabumi. Karena Pak Gubernur pada masanya pernah bertugas di Bandung, Jawa Barat. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ayat ini. Kalaulah Nabi Nuh saja diselamatkan, membuat kapal di atas gunung, ibaratnya kapalnya di Sinabung, lautnya di Belawan. Semua masyarakat mengatakan Nabi Nuh ini gila. Anaknya bahkan mengatakan ayahku gila. Bangun kapal kok di atas bukit atau di atas gunung. Dihina. Bagaimana caranya? Sempat-sempat umat Nabi Nuh naik ke atas gunung untuk numpang buang air besar, buang air kecil di kapal Nabi Nuh. Bukan ngejek lagi Pak. Buang air. Cara menghinakan Nabi Nuh alaihis salam. Kita kalau ada yang berani buang air ini sembarangan kita bunuh Pak. Biar begitu ya. Ya, ibaratnya nih. Ini kapal Nabi Nuh bahtera atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli Muhammad, dan dengannya Allah turunkan keajaiban di mana hamba yang mau diperjalankan ada orang yang sakit, ibaratnya sakit kusta, kulitnya sudah hancur itu, jalan pun sudah payah, sangkan bencinya sama Nabi Nuh, sempat naik ke atas gunung, numpang buang air besar, numpang air kecil, itu yang sakit, terjatuh dia dengan sakitnya. Apa tadi yang kusta terkena dengan kotoran manusia tadi? Mungkin sudah penuh dengan kotoran itu kapal, sembuh dihapusnya pakai kotoran. Diumumkan balik ke bawah.
Di atas kapal Nabi Nuh, kotoran-kotoran itu adalah obat yang ajaib. Aku semua penyakitku sembuh. Yang tadi pada sakit balik lagi ke atas, bersihkan itu kotoran. Bersih lagi kapalnya, Pak. Luar biasa ini, Pak. Apa amalannya? Fakultu istaghfiru rabbakum. Aku berkata kepada kaumku itu, banyak-banyaklah kalian beristighfar kepada Allah. Itulah cara mereka memohon ampun kepada Allah. Mengambil kotoran mereka sendiri, menghapus ke badan mereka sendiri. Itulah cara pengampunan Nabi Musa atas kaumnya. Iya, menyembelih sapi di dalam surah Al-Baqarah, yaitu anak sapi yang mereka sembah. Atattakhizuna huzwa. Jangan gitulah Musa. Kau mau jadikan kami orang bodoh. Mentang-mentang kemarin kami menyembah anak sapi. Sekarang Allah perintahkan kami untuk menyembelih sapi. Antasbahu baqarah. Kalian sembelih sapi, kata Allah. Mereka merasa malu. Dulu kami menyembah anak sapi. Masa kami sembelih Tuhan kami sendiri. Tapi itulah cara taubatnya. Bung Karno memenjarakan Buya Hamka. Bagaimana dia minta maaf sama Buya Hamka? Sebelum mati dia tulis secari kertas dengan wasiat. Andai aku mati, berkenanlah Buya Hamka menjadi imamku. Itu cara minta maaf kan Ustaz kan? Kalau misalnya Buya Hamka mau jadi imam, berarti kan kurang lebih Buya Hamka sudah memaafkan, ya, dan memimpin kemaafan kepada Bung Karno. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah lah yang maha pengampun. Apa tadi masalah yang pertama, Bu? Murid atau jemaah dari Imam Hasan Al-Basri. Apa masalah yang pertama? Enggak boleh lupa, baru sampai mana ceramahnya. Apa tadi, Bu? Apa? Kering keron, kekeringan. Berbulan-bulan enggak turun hujan. Kemudian disambut di ayat 11. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat untuk kalian. Itu kalau sudah istighfar. Jadi masalah yang pertama datang kepada Imam Hasan Al-Basri adalah masalah kekeringan. Allah langsung jawab, yursilis sama alaikum midrara. Nanti Allah turunkan hujan dari atas langit yang lebat. Itu bukan jawabanku, kata Imam Hasan Al-Basri. Tapi jawaban Allah dalam surah Nuh. Datang yang kedua, masalah apa? Bangkrut perdagangannya. Wa yumditkum bi amwalin. Nanti Allah perbanyak, lipat gandakan harta-hartamu. Tadi kan bangkrut dalam perdagangan masalah piti, masalah uang. Datang yang ketiga, masalahnya masalah apa? Gak punya anak bertahun-tahun. Wabanina. Dan Allah akan memperbanyak anak keturunanmu. Apa tadi masalah yang keempat? Gagal panen perkebunannya. Wa yaj'al lakum jannatin. Allah buatkan untuk kalian perkebunan. Wa yaj'al lakum anhara. Tidak hanya kebunnya kata Allah. Bahkan Allah buatkan sungai untuk kalian. Maka satu, jalan pertama. Agar perjalanan yang diperjalankan itu penuh dengan keajaiban. Jadilah hamba wal mustaghfirina. Banyak-banyak apalagi kalau yang keren bil ashar. Beristighfarnya di waktu sahur. Jadi ini yang pertama. Kenapa Nabi Muhammad mudah diperjalankan Isra Mi'raj? Maksum, gak ada dosanya Pak. Nabi Muhammad tidak ada dosa. Itu aja istighfar ratusan kali ya setiap paginya. Dalam riwayat 70 kali, dalam riwayat 100 kali minimal ba'da subuh. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kenapa ibu belum haji? Kenapa bapak belum haji? Istighfar. Kok bisa lah ibu belum haji? Kok bisa lah bapak belum haji? Adapun orang yang lebih miskin dari kita. Pak Haji Suryo, tukang kelapa muda. Di Setiabudi, dekat rumahnya Pak Haji Johan di Setiabudi itu.
Depan Masjid Muslimin seberangnya ada namanya Pak Haji Suryo, tukang kelapa muda. Sudah berangkat haji, sudah berangkat umroh berkali-kali. Bersama almarhumah istrinya, haji di tahun 2014 dan umroh 3 kali, kemudian istrinya meninggal dunia. Cuman tukang kelapa muda. Jalan lagi nanti ke Medan insya Allah Pak Camat. Ya, itu ada namanya mie Aceh Titi Bobro. Mie Aceh titinya Bobro, Bu Haja Nurleli, orang miskin dari Aceh. Tahun 90-an mencoba bersama suami membuka bisnis warung mie Aceh. Kemudian berdoa. Ini nanti cara yang kedua, ya. Bagaimana berdoa kepada Allah dengan warung mie Aceh ini, ya Allah, jadikanlah ini jalan haji kami, jalan umroh kami, sekeluarga besar kami. Waktu awal buka warungnya. Ya, jadi pertama istighfar. Memang ibu nggak serius doanya, nggak pernah talbiyah di setiap waktunya, nggak pernah meminta dan tidak pernah merindu untuk sampai ke Mekah sama ke Madinah. Padahal filosofi Madinah, kenapa namanya Madinah? Harapannya kita sudah dekat dengan Mekah. Ya memang kalau keberangkatan umroh dan haji termasuk yang paling banyak Pak Camat, Bu BKMT dari Madinah ya. Kita udah berangkat jemaah umroh itu, rumah bisa reot, rumah nggak ada di renov-renov, karena nabungnya untuk umroh, untuk haji, dia rumahnya reot, tapi tetap berangkat ke Mekah sama Madinah. Dan yang paling membanggakan, paling mensukseskan, kalau sudah haji, bukan rumahnya yang mentereng. Ini Mandailing Natal sama kayak Aceh itu, ya masjid, udah saya bilang kan dulu itu, jangan sampai ada rumah lebih megah dari rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah masjid kita yang paling megah. Kalau masih ada rumah yang lebih mewah di kampung ini dari rumah Allah, berarti kita gagal sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beristighfar, kemudian berdoa. Ini adalah cara bagaimana kita diperjalankan dalam keajaiban itu. Istighfar membersihkan sehingga kita layak untuk diperjalankan. Kadang-kadang kita masih banyak dosa Pak Kades, banyak dosa Pak Camat, itu saja kita masih bisa dapat jabatan. Masih banyak dosa mungkin Pak Bupati, banyak dosa mungkin Pak Gubernur, banyak dosa itu Pak Presiden, itu saja masih diperjalankan. Subhanallah. Dan lebih bahaya, lebih cilako ya, kata orang Padang itu. Sudahlah banyak dosa, diperjalankan Allah, tapi nggak sadar masih banyak dosa. Ini yang bahaya ini begini. Itu yang istidroj itu Pak Camat. Dibiarkan naik setinggi mungkin untuk dijatuhkan sesakit mungkin. Itu namanya istidroj. Kalau nggak sadar diperjalankan. Maka istighfar hari ini kenapa ibu nggak hafiz Quran? Kenapa anak cucu nggak hafiz Quran? Memang nggak pernah didoakan khusus jadi hafiz Quran. Nggak pernah diminta khusus jadi hafiz Quran. Makanya bapak ibu nggak hafiz Quran. Nggak percaya tanya sama orang tuanya dulu dah. Pernah nggak doa khusus supaya jadi hafiz Quran? Tanya sama Ustadz Abdul Somad. Apa doa emaknya almarhumah sehingga dia jadi ustadz besar? Itu ada doanya. Itu ada amalannya. Bukan ujuk-ujuk jadi. Istighfar. Jadi kita yang beristighfar. Andai kata anak hari ini nggak hafiz Quran. Malu kita. Sama seorang anak tukang jahit dari Besitang, Langkat. Bapak Ismuddin namanya. Yang anaknya menjadi juara 1 hafiz Quran Indonesia. Juara 1 hafiz Quran Asia Tenggara. Umur 11 tahun. Hafal Quran 30 juz. Dan menjadi juara internasional. Juara 2 di Mekah bulan September yang lalu. Mendapatkan hadiah 750 juta. Anak umur 13 tahun bisa ngasih emak bapaknya miliaran rupiah dari juara-juara sebelumnya. Kenapa anak kita hafal saja tidak? Istighfar, mohon ampun, nggak pernah dimintakan khusus, nggak pernah didoakan khusus, dan seolah-olah ibu nggak mau dapat itu namanya mahkota lebih baik dari dunia dan seisinya. Istighfar. Adapun seorang Pak Ismuddin di waktu kecil dia bilang apa? Ya Allah, aku ingin menjadi hafiz Quran. Ini Pak Ismuddin waktu kecil. Tapi nggak ada guru. Dia cerita sama saya. Kita ada gerakan Pak Camat. Gerakan one home, one hafiz. Satu rumah, satu hafiz Quran Pak Kades.
Ya, di tahun yang lalu bersama Pak Gubernur, cuman belum sampai ke Mandailing Natal. Ini boleh juga disampaikan, kita bikin acara tablik akbar besar kayak Abdul Somad, cuman kita hadirkan anak hafiz Quran tunanetra Bu Haja. Tunanetra, Revan Revin, hafal Quran 30 juz dalam waktu setahun. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis, melalui pendengaran saja. Mungkin, hafalannya mungkin. Bapak ibu baca halaman manapun, mereka lanjutkan secara sempurna. Anak umur 11 tahun. Zaran Auzan tadi normal. Tapi menarik kisahnya itu, ayahnya waktu kecil mau jadi hafiz Quran, teman nggak ada guru. Dia bilang apa? Waktu kecil sama seperti Pak Edi waktu kecil yang berdoa. Andai kata aku besok punya anak, ku jadikan anakku hafiz Quran atas izin Allah. Membesarlah ini Pak Ismuddin menjadi seorang pemuda. Ingin menikah dengan seorang wanita, dia katakan, Dek, abang dari kecil sudah bercita. Andai kita punya anak, Dek, kita jadikan hafiz Quran. Jadi bukan hanya cerita punya anak saja. Itu udah misi. 4 tahun nikah. Pak Haji Afnan nggak punya anak. Apa kata istrinya? Bang, karena cita-cita abang mau punya anak hafiz Quran. Dan aku menghalangi abang punya anak. Nikah lagi bang. Itu Pak Haji Afnan. Begini. Cuman nggak ada pula cita-cita bapak ini punya hafiz Quran. Nggak ada alasan lah untuk kawin lagi. Apa kata suaminya? Dek, berjuang kita bersama. Kita tunggu rizki Allah di tahun berikutnya. Di tahun